Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa pada pelajaran kimia kelas 10. Pada pelajaran kimia kelas 10 semester pertama, bab pertama tentang materi dan perubahannya. Sebelumnya, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, perubahan materi, dan energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Nah, sekarang apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau memiliki bentuk dan menempati ruang atau memiliki volume. Jadi, materi memiliki bentuk dan volume. Materi dapat berupa padat, cair, dan gas. Materi biasa kita sebut dengan zat. Sifat dari zat padat antara lain bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Sifat dari zat cair, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, volume zat cair tetap. Sedangkan sifat dari zat gas, baik bentuk dan volumenya selalu berubah dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Pengelompokan sifat materi antara lain 1. Sifat fisis, yaitu sifat materi yang mengacu pada kondisi fisik yang dapat diamati oleh panca indera. Contoh, bau, rasa, titik leleh, titik didih, yang kesemuanya itu bisa diamati oleh panca indera. Misal, sifat fisis dari air antara lain wujudnya cair, tidak berbau, tidak berasa, dan sebagainya. Yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat materi yang mengacu pada kondisi kemampuan materi untuk bereaksi yang mengakibatkan terjadinya materi baru. Contoh, kereaktifan, kandungan racun, tingkat keasaman, dan lain-lain. Misal, perkaratan besi. Perkaratan besi itu menandakan telah terjadi reaksi kimia karena terbentuk zat baru yang berupa karat besi. Oleh karena itu, perkaratan besi merupakan contoh sifat kimia. Selain sifat fisik dan kimia, juga dikenal sifat intensif dan ekstensif. Apa perbedaannya? Ya, sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Contoh, warna, rasa, bau, titik didih, dan titik leleh. Sedangkan sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Contoh, massa dan volume. Mengelompokkan perubahan materi. Perubahan materi dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Ya, perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru atau tidak menghasilkan zat baru. Contoh, es mencair, lilin meleleh, pelarutan garam, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan kimia atau biasa kita sebut dengan reaksi kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Contoh, kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu. Jadi, segala proses pembakaran termasuk contoh perubahan kimia. Kenapa? Karena pasti menghasilkan materi baru yang berupa abu. Contoh lain, besi berkarat, nasi menjadi basi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ciri perubahan fisika dan ciri perubahan kimia. Ciri perubahan fisika antara lain 1. Perubahan wujud. Contoh, es mencair, lilin meleleh,
kapur barus menyublim, air menguap. Itu merupakan contoh perubahan fisika karena ada perubahan wujud. Ciri yang kedua adalah perubahan bentuk. Contoh, batang kayu dirubah bentuk menjadi sebuah kursi. Ya, jadi yang berubah hanya bentuknya, tetapi tetaplah kayu. Ciri yang ketiga, perubahan ukuran. Contoh, beras digiling menjadi tepung. Beras yang tadinya ukurannya agak besar, setelah digiling menjadi tepung menjadi berukuran halus. Yang keempat adalah proses pelarutan. Segala macam proses pelarutan itu termasuk perubahan fisika. Contoh, pelarutan gula dalam air, pelarutan garam dalam air. Sekarang ciri perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan warna. Contoh, daun dari hijau menjadi kuning. Itu merupakan contoh perubahan kimia. Baju seragam yang tadinya putih menjadi berwarna agak kecoklatan. Itu juga merupakan contoh perubahan kimia atau reaksi kimia. Yang kedua, perubahan suhu. Contoh, menanak nasi. Menanak nasi pasti butuh panas kan? Iya. Oleh karena itu, menanak nasi termasuk contoh perubahan kimia. Contoh lain, fotosintesis. Fotosintesis juga memerlukan panas matahari kan? Nah, berarti fotosintesis itu termasuk perubahan kimia. Ciri yang ketiga adalah terbentuk endapan. Contoh, susu menjadi basi. Susu setelah menjadi basi itu akan terbentuk endapan. Nah, ini menandakan telah terjadi perubahan kimia atau reaksi kimia. Ciri yang keempat, terbentuk gas. Contoh, sayur basi. Terkadang sayur basi itu ditandai dengan timbulnya gelembung. Nah, ini merupakan contoh perubahan kimia. Klasifikasi materi. Yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Atau dengan kata lain, unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh, di bawah ada tabel unsur dan lambang unsur. Nah, kamu harus sudah mulai mengenal unsur dan lambangnya ya. Bila perlu, bisa membeli tabel periodik unsur yang banyak dijual di toko buku. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misal, 2 atom hidrogen atau 2 unsur hidrogen dengan 1 atom oksigen atau 1 unsur oksigen dapat bergabung membentuk molekul air. Ya. Jadi, molekul air rumusnya H2O itu terbentuk dari unsur H atau hidrogen dan unsur O atau oksigen. Contoh lain itu ada di bawah ya, di tabel itu ada amonia. Rumusnya NH3 itu terbentuk dari unsur N dan unsur H. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa reaksi kimia. Misal, air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, semua itu bisa bergabung tanpa reaksi kimia. Kita ambil contoh misalkan udara.
udara itu termasuk campuran karena di dalam udara itu terdapat CO2, O2, N2, tetapi bisa bergabung tanpa melalui reaksi kimia. Di bawah disajikan perbedaan campuran dan senyawa. Antara lain, campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Campuran, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap, sedangkan senyawa perbandingan massa unsur tetap. Ya, kalau campuran itu merupakan gabungan dari zat, sedangkan senyawa merupakan gabungan dari unsur. Campuran itu tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan senyawa itu tersusun dari beberapa unsur saja. Campuran sifat komponen penyusunnya sesuai dengan sifat masing-masing, sedangkan senyawa sifat komponen penyusunnya berbeda dengan aslinya. Campuran melalui proses fisika, sedangkan senyawa melalui proses kimia. Nah, ini bisa kalian lihat bagian dari klasifikasi materi. Jadi tadi sudah dibahas klasifikasi materi ada unsur, senyawa, campuran. Kalian harus paham ya perbedaan antara unsur dan senyawa. Kemudian perbedaan antara senyawa dan campuran. Unsur itu ada unsur logam, non-logam, dan metaloid. Sedangkan campuran itu ada homogen dan heterogen. Nanti di campuran homogen itu juga ada contohnya yaitu parutan. Ya. Sedangkan heterogen contohnya koloid dan suspensi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, terapkan 6M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.